علينا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال جل وعلا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa kita bersyukur kepada Allah, Zat yang telah melimpahkan rahmat dan karunia, yang telah memberikan kepada kita petunjuk, dan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keistiqomahan. Allah mudahkan semua kemaslahatan untuk kita. Allah mudahkan kita menuju masjid, menuju rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena pada dasarnya semua manusia akan dimudahkan langkahnya ke mana pada akhir kesudahannya. Jika ia termasuk penduduk surga, Allah akan mudahkan langkahnya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Allah akan mudahkan untuk beramal amalan penduduk surga. Jika dia menjadi penduduk neraka atau calon bakal masuk neraka, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan jalannya menuju neraka. Allah akan mudahkan untuk bermaksiat. Kaum muslimin jamaah Jumat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita tidak bisa memastikan, tidak boleh memastikan ketika seseorang muslim atau mukmin yang berbuat dosa besar, maka kita tidak bisa memastikan atau menyatakan bahwa dia pasti penduduk neraka. Karena barangkali Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepadanya di akhir kehidupannya, dia bertaubat dan beramal amalan penduduk surga, kemudian dia masuk ke dalam surga. Begitu juga sebaliknya, kita juga tidak bisa memastikan seseorang masuk ke dalam surga ketika kita melihat ketaatan seseorang. Kita melihat bagaimana kebaikan seseorang, maka kita tidak bisa memastikan, menyatakan bahwasanya dia menjadi penduduk surga. Kita hanya bisa berdoa, kita hanya bisa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga ia termasuk orang-orang yang masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Karena hati manusia tidak ada yang mengetahui. Keikhlasan hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Tidakkah Anda melihat atau mendengar kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dikabarkan kepada Nabi seseorang yang sangat bersemangat dalam berperang. Namun Rasulullah SAW menyatakan, Rasulullah mengabarkan bahwa si fulan menjadi penduduk neraka. Dan tentunya Rasulullah SAW tidaklah berkata kecuali dengan wahyu. Maka ada seorang sahabat yang penasaran dengan sabda Nabi SAW terhadap seseorang orang yang berperang di jalan Allah, namun dinyatakan disebutkan, dikabarkan oleh Nabi menjadi penduduk neraka. Ternyata orang tersebut dalam di saat berperang banyak terluka, kemudian ia tidak tahan merasakan sakitnya luka-luka tersebut hingga akhirnya ia bunuh diri. Kaum muslimin jamaah Jumat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu,
ketika Allah Subhanahu wa taala memindahkan langkah kita menuju rumah Allah untuk beribadah, untuk beramal, jangan kita takjub dengan diri kita. Jangan kita merasa lebih tinggi, lebih mulia daripada saudara-saudara kita. Kaum muslimin jamaah Jumat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidakkah kita mendengar Bilal bin Rabah, seorang budak, kemudian dimerdekakan oleh Abu Bakar As-Siddiq, seorang yang berkulit hitam dari budak Habasyah. Namun dia dikabarkan oleh Nabi SAW sendalnya didengar oleh Rasulullah SAW di surga. Maka kaum muslimin jamaah Jumat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita senantiasa menjadi orang-orang introspeksi diri, terus memperbaiki muhasabah. Apabila amalan-amalan selama ini masih banyak kelalaian kita, maka hendaknya kita perbaiki. Kita tutup celah-celah kepada kelalaian. Apabila selama ini Allah mudahkan kita untuk beramal soleh, maka kita berusaha untuk istiqomah di atas agama tersebut, di atas amalan tersebut. Kaum muslimin jamaah Jumat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesehatan pada hari ini, sehingga kita bisa beramal, kita bisa mendatangi rumah Allah, dan kita telah berada di bulan Sya'ban. Beberapa hari lagi kita akan masuk di bulan Ramadan. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita dipertemukan dengan bulan Ramadan. Begitulah para sahabat dahulu, begitulah para ulama dahulu, para salafus saleh. Mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dipertemukan dengan Ramadan 6 bulan sebelum datangnya Ramadan. Dan mereka berdoa kepada Allah 6 bulan setelahnya, selama 6 bulan setelah Ramadan, semoga Allah menerima amalan-amalan mereka. Kaum muslimin jamaah Jumat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, saudara dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara persiapan kita menyambut Ramadan adalah dengan bergembira dengan datangnya Ramadan, dengan berniat yang tulus. Jika Allah Subhanahu wa taala sampaikan kita kepada Ramadan, maka kita akan bersungguh-sungguh di bulan Ramadan. Kita akan menjaga waktu kita, menjaga amalan kita untuk perkara-perkara yang mendatangkan ridha Allah. Bagaimana kita menggapai ampunan Allah Subhanahu wa taala? Karena orang yang mendapatkan Ramadan, sebagaimana dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, celaka raqima anfu 'abdin, celaka seseorang adraka alaihi Ramadan, yang mendapatkan Ramadan suman sanah, kemudian Ramadan berlalu falam yughfarlah, namun ia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini indikasi menunjukkan dia tidak maksimal atau bahkan melalaikan Ramadan. Kaum muslimin jamaah Jumat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, salah seorang yang bernama Ma'la bin Fadl, dia berkata, kanu sahabat, dahulu para sahabat, yad'una Allah 6 ashhurin an yuballighahum Ramadan. Dahulu para sahabat berdoa kepada Allah agar Allah menyampaikan mereka kepada bulan Ramadan selama 6 bulan. Sebelum datang Ramadan 6 bulan, mereka sudah berdoa kepada Allah. Bagaimana dengan kita yang tinggal beberapa hari lagi? Sungguh ini kita berdoa kepada Allah, semoga Allah menyampaikan kita kepada bulan Ramadan. Dan di saat kita sampai di bulan Ramadan, kita dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita bisa berpuasa di bulan Ramadan, kita bisa qiyamul lail, kita bisa bersedekah dan yang lainnya. Kita bisa membaca Al-Qur'an. Kaum muslimin jamaah Jumat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma yad'unahu 6 ashhurin ay yataqabbalahu minhum. Kemudian 6 bulan setelah Ramadan berlalu, mereka berdoa kepada Allah, semoga Allah menerima amalan mereka di bulan Ramadan. Kaum muslimin jamaah Jumat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di antara doa, ini bukan riwayat Nabi, bukan hadis Nabi, namun doa yang banyak dipanjatkan atau diseru yang diucapkan oleh para ulama, di antara doa yang disebutkan oleh Yahya bin Abi Katsir rahimahullahu taala, kana min du'aihim, di antara doa-doa
para ulama dahulu adalah Allahumma sallimni ila Ramadan. Ya Allah, selamatkan aku sampai kepada bulan Ramadan. Kenapa mereka berdoa demikian? Karena mereka tahu begitu mulianya Ramadan, begitu berkahnya Ramadan, begitu agungnya Ramadan, di mana di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan besar ampunan dari Allah. Di antaranya dengan puasa itu sendiri. Puasa Ramadan yang dikerjakan dengan ikhlas, yang dikerjakan dengan berserah diri kepada Allah, meyakini syariat puasa, bergembira dengannya. Maka Nabi SAW mengatakan, man shama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan penuh keimanan dan meyakini dan berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Diampuni dosa-dosa yang telah berlalu. Dengan puasa Ramadan, kemudian ditambah dengan qiyamul lail. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang menghidupkan malam Ramadan dengan qiyamul lail, dengan bacaan Quran, dan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, menghidupkan secara khusus qiyamul lail, salat tarawih, dengan penuh keimanan dan berharap pahala dari Allah, maka diampuni dosa-dosa yang telah berlalu. Bahkan ada hadis khusus orang-orang yang menghidupkan malam Lailatul Qadar, man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar, malam yang diturunkan padanya Al-Qur'an, dan menghidupkan itu mencakup salat, baca Al-Qur'an, zikir dan sebagainya, maka diampuni dosa-dosa yang telah berlalu. Maka seorang muslim tentunya bergembira, seorang muslim berharap momen-momen seperti ini. Inilah musim-musim beramal, musim seseorang mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala yang banyak, yang besar. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana Rasulullah SAW mempersiapkan bulan Ramadan? Setidaknya satu bulan sebelum masuk Ramadan, ketika di bulan Sya'ban, Nabi SAW banyak berpuasa. Bahkan disebut oleh Aisyah, hampir satu bulan penuh, hampir satu bulan full, Nabi SAW puasa. Ini sebagai bentuk persiapan, pemanasan sebelum masuk Ramadan. Sebagaimana disebut oleh Aisyah radhiyallahu anha, walam arahu sha'iman min syahrin qattu aktsar min siyami min Sya'ban. Aku tidak pernah melihat Rasulullah berpuasa yang lebih banyak dalam satu bulan selain Ramadan, kecuali di bulan Sya'ban. Kana yasumu Sya'ban kullah, kana yasumu Sya'ban illa qalila. Dahulu Rasulullah pernah satu bulan penuh, dan dahulu pernah Nabi SAW hampir penuh diisi dengan berpuasa. Maka saudara dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sejak saat ini masih ada waktu, beberapa hari persiapan kita hidupkan kembali qiyamul lail kita. Kalau tidak bisa bangun sepertiga malam terakhir, jam 2, setengah 3, minimal jam 4 atau setengah 5, bangun qiyamul lail, hidupkan. Kemudian kita berpuasa, kemudian kita latih, kita biasakan untuk membaca Al-Quran. Tidak bisa 1 juz setiap hari, setengah juz. Jika tidak mampu, 1/4 juz, 2 lembar, 1 lembar, 1 halaman, setengah halaman, atau beberapa ayat. Harus kita mulai sejak sekarang ini agar kita bisa maksimal di bulan Ramadan. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bekal kita yang pertama adalah doa. Kemudian niat yang tulus, bertekad, berazam. Apabila Allah Subhanahu wa taala sampaikan kita kepada Ramadan, maka kita akan memakmurkan waktu-waktu Ramadan dengan amal saleh, dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saudaraku rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah di antara bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala dengan niat yang tulus, dengan tekad yang bulat, ketika kita benar-benar memiliki niat yang tulus, namun di saat waktu datangnya Ramadan, qadarullah sakit atau meninggal dunia,
maka niat yang sudah kita tanamkan, yang sudah kita niatkan dalam hati, itu akan dinilai oleh Allah, akan mendapatkan pahalanya sekalipun kita tidak kesampaian. Intinya kita berniat dan bertekad. Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah katabal hasanat was sayyi'at thumma bayyana dhalik faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabaha Allah 'indahu hasanatan kamilatan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mencatat, telah menetapkan mana yang baik dan mana yang buruk. Tinggal kita mau belajar atau tidak, yang hak mana yang batil. Kemudian Rasulullah Subhanahu wa taala menjelaskannya melalui Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Faman hamma bihasanatin," barang siapa yang hamma, sudah punya niat, bertekad untuk berbuat suatu kebaikan, falam ya'malha, kemudian dia tidak melakukannya karena suatu uzur, baik sakit ataupun yang lainnya, sehingga dia tidak berpuasa, sehingga dia tidak berbuat kebaikan, tidak melakukan amalan yang sudah dia niatkan karena ada uzur, katabahallahu 'indahu hasanatan kamilah, maka ia tetap mendapatkan kebaikan tersebut, mendapatkan, dituliskan satu pahala yang sempurna untuknya. Kaum muslimin jamaah Jumat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah pernah ngomong kepada para sahabat, "Wahai para sahabat, sesungguhnya ada saudara-saudara kalian yang ada di Madinah. Mereka ini ikut berperang bersama kita bukan karena apa-apa, bukan karena tidak mau, tapi mereka ada uzur, ada yang mungkin karena sakit ataupun yang lainnya. Kalau sekiranya tidak ada uzur, mereka pasti akan berangkat bersama kita." Maka Rasulullah mengatakan, tidaklah kalian melewati lembah atau menjalani pegunungan kecuali mereka bersama kalian. Maksudnya apa? Mereka tetap mendapatkan pahala tersebut karena niat yang tulus. Saudara rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka niatkan dalam diri kita. Jika Allah Subhanahu wa taala sampaikan kita kepada bulan Ramadan, kita isi dengan amal soleh, kita makmurkan dengan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perkara yang kedua, yang bentuk kita mempersiapkan menyambut Ramadan adalah taubat. Taubat yang nasuh, taubat yang sebenar-benarnya taubat. Karena dosa itu akan menghalangi seseorang dari banyak kebaikan. Dan itu kita rasakan kalau pas lagi imannya turun, banyak kelalaiannya, ibadahnya juga kendor. Oleh karena itu, untuk bisa maksimal di bulan Ramadan, kita harus tinggalkan dosa-dosa. Kita harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, bersihkan jiwa kita agar kita bersemangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita bisa memaksimalkan Ramadan sementara hati kita dipenuhi dengan dosa? Hati kita dipenuhi dengan noda-noda hitam dosa. Karena setiap kali orang berdosa, dititikkan noda hitam dalam hatinya. Berdosa lagi, noda hitam. Terus menerus hingga akhirnya hatinya menjadi gelap dan tidak menerima kebaikan. Tidak lagi tersentuh dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, tidak lagi tersentuh dengan nasihat-nasihat, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di antara bentuk kita persiapan menyambut Ramadan adalah bertaubat. Walaupun pada dasarnya taubat itu kapan saja wajib kita bertobat kepada Allah, setiap hari kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun khusus untuk momen Ramadan ini kita benar-benar menjauhkan diri kita, bertobat dari seluruh dosa. Totalitas kita bersihkan hati kita bersihkan diri kita dari seluruh perbuatan maksiat, sehingga kiranya kita bisa memaksimalkan Ramadan dengan amal soleh. Kaum muslimin jamaah Jumat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada perkataan ulama di mana mereka adalah orang-orang yang sangat sensitif dengan dosa, sangat sensitif dengan dosa. Sedikit dosa maka mereka akan terhalangi dari kebaikan, sulit untuk beribadah. Ada seorang ulama berkata, "Harimtu qiyamal lailah sanatan bi dzambin 'amiltuhu." Aku pernah tidak bisa bangun malam qiyamul lail karena satu dosa yang dilakukan. Bagaimana? Bayangkan, satu dosa yang dilakukan oleh seorang ulama tersebut
sehingga ia tidak bisa bangun malam selama 1 tahun. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan dosa-dosa kita? Saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka adalah orang-orang yang senantiasa introspeksi. Ketika mereka nggak bisa bangun malam, ada apa ini? Ini karena dosaku. Dia segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita merasa biasa-biasa saja. Ya, maka saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahui bahwasanya dosa itu akan menghalangi seseorang dari kebaikan yang banyak. Kemudian juga ada seorang yang bertanya, berkata Fudail, ada orang yang bertanya kepada Imam Al-Hasan Al-Basri, "Wah Imam, kami tidak bisa bangun malam." Maka Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan, "Qayyadatka khatayaka." Kamu tidak bisa bangun malam, tidak bisa sholat malam karena dosa-dosa kamu. Maka bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Al-Fudail mengatakan, "Idza kunta la tastati' qiyamal lail wa siyaman nahar, fa'lam annaka mahbusun qad qayyidatka dhunubuka." Ketahui bahwasanya kalau kamu tidak bisa bangun malam, tidak bisa berpuasa di siang hari, maka ketahuilah kamu sejatinya seperti orang yang terpenjara. Dipenjarakan dengan apa? Dengan dosa-dosa. Tidak bisa berbuat kebaikan, tidak bisa sholat malam, tidak bisa berpuasa, tidak bisa baca Al-Quran, nggak sempat baca Quran, nggak sempat untuk qiyamul lail, capek. Maka saudara dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, niat yang tulus itulah, dengan niat tersebut Allah akan mudahkan. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita termasuk orang-orang yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada bulan Ramadan. Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketahui bahwasanya waktu kita sebentar. Bayangkan Ramadan tahun ini barangkali Ramadan terakhir bagi kita. Oleh karena itu, hendaknya kita memaksimalkan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Dan jangan sampai kita menjadi orang-orang yang lalai. Banyak di antara manusia yang lalai dengan datangnya Ramadan. Ada yang lalai dengan dagangnya, ada yang lalai dengan berbagai macam. Karena ada sebagian momen-momen tertentu, terutama di Ramadan, banyak hal-hal yang bisa melalaikan seseorang. Sibuk buat makanan sehingga malam harinya sampai begadang, tidak setia mulai, terutama di 10 malam terakhir. Bukan kita mencela, bukan berarti kita melarang, bukan. Melarang kaum muslimin atau terutama ibu-ibu kaum muslimin untuk membuat makan-makanan, tidak terlarang. Tapi jangan sampai tujuan puasa Ramadan menjadikan kita bertakwa kepada Allah, menggapai 10 malam terakhir dengan amal saleh, malah lebih menyibukkan dengan perkara-perkara yang membuat dia lalai, sehingga akhirnya sampai jam 12 malam, jam 1 malam sibuk apa? Sibuk masa-masa. Saudara kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita tertipu dengan dunia, tertipu dengan perkara-perkara duniawi, sehingga menyibukkan kita untuk menyibukkan diri kita dengan ketaatan di bulan Ramadan. Dan terutama di 10 malam terakhir, kaum muslimin di 10 pertama semangat, malah di 10 terakhir masjid bisa dikatakan hampir kosong. Padahal keutamaan semakin akhir itu semakin besar karena ada 10 malam terakhir. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita termasuk orang-orang yang mendapat taufik dari Allah untuk mengisi Ramadan seluruhnya dengan ketaatan, terutama di 10 malam terakhir, sehingga kita mendapatkan malam Lailatul Qadar, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kita beribadah satu malam tersebut, maka sebanding dengan orang yang beramal selama 1000 bulan, kira-kira 84 tahun atau 83 tahun. Ini merupakan bonus dari Allah Subhanahu wa taala yang jangan sampai kita sia-siakan. Umur kita pendek 60 70, namun Allah berikan poin-poin, Allah berikan bonus
Siapa yang bersungguh-sungguh, dia yang beruntung. Dan siapa yang lalai, maka dia yang rugi. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين من الكفرة والملحدين واحمي حوزة الإسلام يا رب العالمين. اللهم بلغنا رمضان. اللهم سلمنا إلى رمضان يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.